Di Lombok itu banyak Beverly Hills yang view-nya sangat spektakuler. Jadi kita lihat begitu orang-orang asing udah menguasai Lombok, ternyata puluhan Yahya International kok nangkringnya di situ. YouTube channel Mr. Puisi. Nah, siang hari ini di Bali cuacanya lagi hujan, lagi mendung, tapi tidak menyurutkan semangat kita. Dan seperti biasa, saya akan berbincang-bincang kembali bersama Mr. Puisi kali ini. Halo Mr. Puisi. Halo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang di Lombok ada Beverly Hills. Nah Mr. Puisi, semenjak adanya sirkuit MotoGP di Mandalika Lombok, pariwisata di Lombok kan semakin menggeliat nih. Secara otomatis akomodasi pariwisata di wisata Lombok pun juga meningkat. Nah, bagaimana nih tanggapan Mr. Puisi tentang kemajuan di Pulau Lombok tersebut? Nah, judulnya ini cukup mengagetkan. Cukup mengagetkan. Di Lombok ada Beverly Hills. Iya. Loh, kenapa harus di Lombok? Kenapa harus di Lombok? Nah, itu makanya menurut saya bahwa orang-orang asing itu sangat jeli melihat potensi di Lombok itu. Sedangkan orang Indonesia tidak berani ke Lombok. Karena mungkin dia bilang, aduh, Lombok rawan, ini ya terlalu luas, rawan dan segala macam. Taunya mereka Bali. Bali dan Bali. Sesungguhnya itu penduduk Lombok itu sebagian juga orang Bali. Iya, sebagian. Nah itu loh, jadi mereka nggak tahu. Coba kita lihat di Segigi. Iya. Hotel Jakarta, Sheraton, udah berapa puluh tahun itu udah berdiri, tapi sampai hari ini masih tenang-tenang aja. Iya. Karena apa? Kebetulan Senggigi itu merupakan Lombok Barat. Oke. Lombok Barat itu memang hampir 30% penduduknya orang Bali. Orang Bali, ya. Nah, mereka dulu waktu Gunung Agung meletus, waktu zaman dulu, saat dulu banyak orang-orang Nusa Penida, orang-orang Nusa Penida, orang dari Kelungkung itu banyak sekali merantau di Lombok. Merantau, oke. Nah, sehingga Lombok itu boleh dikatakan dipenuhi oleh culture dan budaya Bali, kemudian budaya Sasak yang juga dipengaruhi oleh budaya Bali. Nah, karena waktu itu zaman dahulu itu memang Sasak itu membaur dengan Bali, sehingga kita lihat sendiri pakaian Sasak itu mirip sekali dengan dengan pakaian Bali. Adat Bali. Kemudian ada perang-perangan Geret Pandan mirip sekali di Lombok. Nah, sehingga sebetulnya culture di Lombok itu nggak kalah sama culture di Bali. Itu loh. Yang kemudian kenapa harus di Lombok ada Beverly Hills? Iya, kenapa harus di Lombok? Nah, kenapa? Ternyata di Lombok itu banyak Beverly Hills kecil-kecil di atas bukit-bukit yang view-nya sangat spektakuler. Sangat bagus. Nah, itu yang mereka melihat pertama adalah orang-orang asing. Orang-orang asing. Orang-orang Eropa. Ya, itu sedangkan orang-orang Indonesia saat itu sejak lama mereka tuh hanya spekulasi tanah. Spekulasi tanah, pegang tanah, HGB-nya semua udah pada mati sekarang. Udah sekian lama nggak diapa-apain, nah itu mereka banyak spekulan. Nah, pada saat itu 10 tahun yang lalu orang-orang asing banyak lari ke Lombok untuk investasi karena tanah di Lombok relatif sangat murah bila dibandingkan di Bali. Contohnya orang-orang asing yang sukses di Kute, di Legian, di Canggu, mereka sudah mulai merambah ke Lombok. Nah, sekarang investasi orang-orang asing jauh banyak sekali di Lombok karena mereka tuh sukses di Bali, mereka bawa ke Lombok.
kenapa orang-orang kita tidak investasi di Lombok? Nah itu tanda tanya besar. Sekarang bukit-bukit di Lombok yang semua yang view-nya pantai, pantainya pasir putih, sangat indah, pulau-pulaunya banyak dimiliki oleh orang asing. Nah itu loh. Jadi kita harus melek sekarang. Kenapa harus di Bali? Nah kenapa orang lain duluan ke Lombok? Nah nanti kita akan ceritakan di sini. Kenapa itu terjadi dan proyek-proyek apa yang seperti Beverly Hills yang sudah ada di Lombok. Itu loh. Oke, nah tadi Mr. Puisi kan bilang nih banyak orang asing yang investasi di Lombok. Gimana nih tanggapan Mr. Puisi tentang hal tersebut? Tanggapannya ya kita sudah telat, ya, tapi sudah belum terlambat. Ya. Nah, jadi untuk itu marilah kita bantu program pemerintah, di mana pemerintah kita sudah membuat infrastruktur di Lombok yang sangat spektakuler. Jalan-jalan di Lombok tuh mengalahkan jalan-jalan di Pulau Bali. Yeah. Karena apa? Di Lombok itu jalan-jalannya sangat terperencana. Yeah. Malah sebagian jalan-jalan di Lombok sudah dengan solar cell. Yeah. Apalagi dengan adanya Mandalika, dengan ada sirkuit GP, Lombok sekarang hingar-bingar dengan balapan sepeda motornya, sehingga Lombok saat ini sudah dikenal oleh dunia internasional. Ya, sudah semakin mendunia ya. Ya. Nah, tadi mengenai tentang Beverly Hills, proyek-proyek apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan Beverly Hills di California, itu sangatlah kecil. Tetapi udah ada bibit-bibit akan terbentuklah Beverly Hills kecil di Lombok. Nah, kita lihat coba videonya itu. Coba. Ini yang di mana ini? Ini kalau nggak salah di Tampahil. Nanti kita ceritakan. Jadi kita jangan ketinggalan. Ya. Nah, saya beruntung. 10 tahun lalu saya sudah ke Lombok. Karena rumah saya rumah keduanya di Lombok. Nah, makanya saya cukup beruntung dan saya berani ke Lombok. Kenapa? Karena pada saat saya pertama 10 tahun yang lalu saya ke Lombok, saya kaget. Kenapa itu? Tiba-tiba saya mau ngambil uang di ATM BCA, ngantrinya panjang banget, lebih ngantri dari di Bali. Wow. Nah, itu pertanda bahwa perekonomian Lombok, terutama di Mataram, itu sudah seperti di Bali. Sudah sangat pesat ya? Ya, sudah ada mall, sudah ada kuliner, sudah banyak hotel. Sehingga saya berpikir, ini kalau kita ketinggalan, kita akan tidak melihat apa-apa lagi di Lombok, semua akan dikuasai oleh asing. Iya. Makanya saya membebaskan ratusan hektar tanah di Lombok. Membebaskan ratusan hektar? Nah, jadi nah kalau hari ini cari duit dari mana? Waktu itu kan masih sangat murah, relatif murah. Iya. Nah sekarang itulah peluang-peluang bagi investor lokal. Iya. Jangan kita melirik Pulau Bali. Iya. Investasi di Pulau Bali membutuhkan dana yang sangat besar. Sangat besar. Iya. Di Lombok mungkin 1/10-nya kita punya dana, kita akan bisa membuat proyek seperti di Bali. Iya. Nah untuk itu kita lihat seperti kita lihat begitu orang-orang asing udah menguasai Lombok dengan membangun villa-villa mewah di atas bukit, pantai yang sangat indah. Nah itulah salah satunya adalah ini yang ada di video ini adalah Tampahil. Nah Tampahil itu adalah sebuah kawasan residen yang luasnya 85 hektar. Wow, luas sekali ya. Ya, tetapi ini masih bisa dikembangkan lebih dari 85 hektar. Bisa dikembangkan lagi. Nah, itu kenapa harus kita ketinggalan? Mereka ini kalau nggak salah dari Swedia. Oke. Orang Swedia lari ke Lombok. Coba, orang kita kok nggak ikut ke Lombok? Kenapa kita nggak ikut ya? Harusnya kan kita ini. Nah, tetapi saya yakin sekarang ini sudah banyak berbondong-bondong ke Lombok. Ya. Sebagai informasi, tanah di Tampahil ini harga tanah itu $145 per meter.
Itu udah termasuk infrastruktur, electricity, dan lain-lain, jalan yang memiliki view laut dan bukit. Iya, nggak kalah cantik view-nya dari di Bali juga. Oh, lebih bagus dari di Bali. View-nya dengan bukit lah sama laut, harganya tanah nih ya, mereka jual tanah itu $145 per meter persegi. Per meter perseginya. Wow. Ya, untuk yang view laut, mereka jadi penawaran pertama ini baru $100, masih murah. Masih murah, iya masih murah. Nah, makanya orang asing tuh banyak sekali investasi di sini. Nah, mereka udah mulai. Kemudian yang sangat menarik, mereka di Tampahil dia membuat 10 hektar sustainable farmer. Oke. Nah, 10 hektar loh. 10 hektar. Apa tujuannya apa? Mereka akan menanam sayur mayur secara organik, menanam segala macam kebutuhan yang akan ada di kawasan itu apabila sudah terbentuk. Nah, sekarang sudah banyak sekali villa-villa di Tampahil. Tampahil ini adalah kalau nggak salah proyek kedua di Lombok yang seperti Beverly Hill. Yang pertama adalah Selong Selo. Nah, kemudian Tampahil ini menyediakan tanah itu sampai dari 1.000 meter sampai 15.000 meter. Wow. Coba bayangkan. Jadi kapling-kapling di sana, kapling matang 1.000 sampai 15.000. Jadi 1.000 meter, 2.000 meter sampai 1,5 hektar. Wow. Nah, bayangkan aja kapling-kapling seperti itu dibuat di sana, ya bisa-bisa kalau yang kapling 1.000 hektar akan menjadi benar-benar menjadi seperti di Beverly Hill. Yeah. Karena di Beverly Hill juga minimal kapling kalau nggak salah 7.000 sampai 2-3 hektar di sana. Nah, beginilah keadaan villa-villa yang dibangun di sana. Kemudian mereka karena pembangunan ini betul-betul eco, kemudian membutuhkan electricity dari panel surya, dan mereka memplot harga bangunan per meter perseginya $1.300 per meter persegi. $1.300 per meter persegi. Nah, itu kurang lebih 20 juta per meter persegi. Sedangkan kita membangun di Bali 10 juta sudah seperti di Lombok ini bisa. Gitu loh. Nah, untuk itu marilah kita jangan ketinggalan. Ya, masa orang Swedia udah datang ke sini. Ya kan? Orang Australia udah datang ke sini, kemudian dari Belanda loncat ke Lombok, mereka menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga menciptakan resort terpadu, ya salah satunya adalah Tampahil. Gitu loh. Oke. Nah, Mr. Puisi, apa nih kelebihannya Pulau Lombok dibandingkan Pulau Bali? Pulau Lombok kelebihannya banyak sekali. Banyak. Pulau Lombok ini ya mempunyai pulau-pulau yang sangat eksotik. Iya, yang sangat eksotik. Pulau-pulau kecil, airnya jernih, indah. Kemudian salah satu pulau yang sudah sangat terkenal, yang sudah dibangun di sana adalah Gili Trawangan. Iya, Gili Trawangan. Ya. Kebetulan saya juga pernah ke sana, benar-benar bagus banget, pemandangannya indah. Oke. Nah, kemudian yang sangat baik kita tonton ini adalah lokasi Selong Selo yang sudah berdiri sejak 2019. Sudah berdiri. Begitu indahnya bukit-bukit di Lombok Tengah ini, Selong Selo. Selong Selo ini kalau nggak salah luasnya 35 hektar. Saat ini sudah habis kaplingnya. Sudah habis? Sudah habis. Wow. Hebat. Sudah habis kaplingnya, yang kebanyakan beli justru orang-orang dari Eropa, orang asing, Australia, dan dari China. Wow. Nah, orang China aja berani beli situ, masa kita nggak berani beli? Nah, coba lihat bagaimana ini Beverly Hill-nya Lombok yang kecil. Nah, nantinya akan ada Beverly Lombok yang sangat besar. Apa itu, di mana? Nanti di Lombok Tengah juga. Di Lombok Tengah juga. Yang namanya Samara. Samara. Oh, okay. Nah, untuk itu
kita jangan ketinggalan kereta. Iya. Ya, bayangkan saja ya, kalau di Tampahil mereka menjual kapling 2000 meter. 2000 meter. Kali katakan yang bagus kaplingnya yang $145 per meter. $145 Nah, berarti kan kalau 2000 meter berarti kan hampir berapa tuh? 2.900. 2000 ya hampir segituan. Ya kan? Iya. 29.000. Ya kan? Kalau dia 2000. Iya. Nah, dari kapling saja udah hampir 30.000 US dollar. Kemudian tambah lagi bangunan 1000 meter kali 20 juta. Berapa? 30 miliar kan? 30 nah, miliar. Makanya di situ di Tampahil itu memang rata-rata bangunan dan residennya harganya sampai 2 juta dolar, 3 juta dolar, tergantung luas tanahnya. Tergantung luas tanah ya sekarang. Nah, untuk itu kita jangan terlena. Iya. Kita harus bisa mengikuti orang asing ini. Mereka membangun kawasan Lombok ini akan menjadi kawasan-kawasan yang sangat berharga di kemudian hari gitu loh. Oke, nah Pulau Lombok juga terkenal akan lautnya yang sangat cantik. Di mana nih tempat-tempat alam laut di Lombok yang paling berpotensi menurut Mr. Puisi? Nah, yang alam yang sangat cantik lautnya kebetulan di situ dibangun Samarahil. Samarahil. Ya kan? Samarahil itu harus kita lihat dari bulan ke bulan mereka udah mulai membangun. Mereka akan bisa mengalahkan Tampahil. Karena luasnya itu mereka kalau nggak salah 75 hektar. Nah, makanya kita harus meniru. Tapi karakter pembangunan di Tampahil sama Samara beda. Berbeda? Apa bedanya itu? Nah, kalau di Samara mereka membuat residen juga dengan relatif harganya sama dengan Tampahil. Tetapi mereka juga membuat apartemen. Villatel. Iya. Nah, itu mereka kalau kita lihat informasinya 64 square meter itu dijual dengan 225 US dollar. Okay. Nah, kemudian mereka berjanji untuk ROI-nya, return on investment-nya itu 5% per tahun. Nah, ini sangat menarik sekali karena bunga bank di Amerika, di Eropa kan kecil sekali. Ya, kecil. Sekarang mungkin mulai ada dinaikkan karena ada resesi. Ya, biar tidak outflow, ya. Mereka naikkan bunga bank mungkin sampai 3%. Ya. Tapi kan masih lebih tinggi 5%. Ya. Sehingga kita harus menangkap peluang-peluang ini. Pada saat dolar naik, kita membuka kapling. Iya, harus gercep ya. Harus gercep. Wah, itu istilahnya Pak Sandiuno tuh gercep tuh. Iya, harus gercep. Kalau gitu kita kecolongan terus sama investor asing. Iya. Ya. Kita harus segera menuju ke Lombok. Iya, mata kita menuju ke Lombok. Kalau tidak, kita kalah sama orang-orang asing. Kita kalah dengan orang asing. Nah, penduduk lokal nggak mau investasi di sana. Makanya gini, ini kan sekarang udah pemerintah bilang hati-hati tahun 2023, hati-hati. Nah, kalau seandainya pun ya kalau perekonomian di muka keseluruhan sangat anjlok, mungkin saja dolar kita bisa naik. Iya. Ya kan? Tapi saya yakin tidak akan bisa melonjak dolar kita. Sehingga makanya marilah berbondong-bondong membuka kawasan residensial di Lombok, kita jual dengan harga rupiah. Iya, jangan dolar. Karena apa? Dolar mereka naik. Iya, ya kan? Mereka membeli kapling dengan harga rupiah, mereka pasti berbondong-bondong membeli. Mereka punya gain. Dari tanah aja ada gain. Nah, kalau mungkin dari bangunan mereka nggak ada gainnya. Iya. Kita jangan terlalu berfokus menjual tanah plus bangunan. Iya. Yang penting kita bikin infrastruktur yang bagus, electricity yang bagus, water supply-nya diadakan,
jalannya juga cukup bagus. Kita saat pertama ini di tahun 2023-24 itu kita menjual kapling matang aja. Kapling lah, ya. Ya, kita katakan bikin kapling 1 hektar, 2.000 sampai 1 hektar. Nah, oke, kita jangan ngikuti mereka, $145. Kita jual aja dengan harga 1 juta. 1 juta kan berapa dolar? Kalau didolarkan? Kalau didolarkan berapa? Paling $62, ya kan? Nah, mereka membeli kapling dengan $62. Sedangkan kompetitor kita menjual kapling dengan $145. Nah, berarti kita menjual dengan harga 1 juta tahap awal, dengan 1 juta berarti mereka mendapat harga kapling sangat murah. Murah. Nah, itu adalah peluang-peluang untuk masa yang tahun 2023-24 ini. Nah, tapi kalau tidak dolar tidak melonjak juga nggak masalah, kita jual dengan rupiah, tapi tetap juga masih lebih murah dari kompetitor yang lain gitu loh. Makanya ya berbondong-bondonglah kita ke Lombok. Kalau di Bali berapa tanah per meter? Mahal. Di kawasan resort yang saya kelola itu sekarang udah per meter yang nggak tebing 10 juta. 10 juta. Kalau udah tebing 30 juta per meter. Mahalnya ya. Sedangkan di Lombok ya sekarang 1 juta. 1 juta. Coba. Perbandingannya lagi berapa ya? Nah itulah. Jadi peluang bisnis itu jangan hanya di Bali. Kita harus pergi ke Lombok. Nah tapi di Lombok tuh janganlah membangun di pusat yang dilalui oleh pusat gempa. Ada pusat gempanya di sana? Iya, kemarin kan udah gempa. Oh iya, sempat ya di 2018 ya. Nah, itu gempa, itu kan Gili Trawangan kena kan, Segigi kena kan. Segigi kena. Ini bukan kita menjelek-jelekan Segigi, bukan. Kita menghindari saat ini membangun dia garis gempa. Bangunlah yang paling unik sekarang di Sekotong, Lombok Barat. Kenapa? Kenapa harus di Sekotong? Di Sekotong itu ada deretan-deretan pulau yang sangat indah. Di situ ada Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Sudak, Gili Kedis, Gili Layar, banyak gili-gili yang banyak pulau-pulau kecil gitu ya. Dan ada yang sangat orang tidak melihat sampai hari ini, ada Gili Gede. Gili Gede. Di mana di Gili Gede ini sudah ada pelabuhan Yah Internasional. Sudah ada pelabuhan Yah Internasional. Itu Del Rey. Ternyata setelah saya menuju ke Gili Gede, wah puluhan Yah Internasional kok nangkringnya di situ, kok titip di situ. Nah, mereka dari Australia titip Yahnya di Gili Gede karena di situ ada pelabuhan internasional. Dari Gili mereka pergi ke Bajo. Wow, langsung Bajo, kemudian pulang lagi Gili Gede, dia pulang ke Australia. Nah, itulah jangan melihat hanya taunya Senggigi, taunya Gili Trawangan lah. Nah, coba kita bayangkan di Lombok Tengah saja sekarang sudah ada Mandalika. Iya, sudah ada Mandalika, sirkuit kelas dunia. Jangan ngumpul di sini dong. Kita lari juga ke tempat pulau-pulau yang indah di Lombok Barat, Sekotong. Nah, di situ udah ada pelabuhan Gilimas. Nah, pelabuhan khusus Gilimas. Makanya di masa datang yang paling menjanjikan menurut saya adalah Lombok Barat. Karena Lombok Barat pusat surfing yang mendunia, kemudian sangat dekat dari Pulau Bali. Kemudian dari Pulau Bali menuju Lombok itu kalau dengan kapal 1/4 jam. Iya, 1/4 jam. Nah, itulah kelebihan Pulau Lombok. Oke, itu informasi dari Mr. Puisi ya. Jadi untuk warga lokal jangan mau kalah dengan investor asing. Kita harus melihat Pulau Lombok ya. Jadi investasi di sana juga nggak kalah bagus ya dari di Bali ya Mr. Puisi ya.
Oke, sekian dulu podcast kita kali ini, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini ya Mister Puisi. Sudah banyak sekali informasi yang diberikan oleh Mister Puisi. Jadi sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Goodbye. Bye.